Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalata amma ba'da. Baiklah, di sini saya Muhammad Zulfikri Islami akan mereview salah satu materi dalam perkuliahan kita, yaitu materi nusyuz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nusyuz ini merupakan suatu pembangkangan atau segala ucapan, perbuatan baik dari salah satu atau kedua belah pihak yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. Nusyuz ini merupakan problematika yang maksimal karena dapat berpotensi untuk shiqah atau untuk bercerai. Nusyuz ini bisa jadi berawal dari kesombongan diri, tidak ingin menerima masukan, tidak ingin adanya pembangkangan komitmen, atau merasa paling benar sendiri, cuek pada pasangannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi nusyuz ini belum sampai untuk meminta bercerai. Jadi nusyuz ini masih dalam konteks merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, selalu menyalahkan pasangan, akan tetapi belum meminta untuk bercerai. Nah, nusyuz ini jika dibiarkan, lama-kelamaan ditakutkan juga akan berujung kepada perceraian karena terlalu banyak problematika dalam nusyuz ini. Nah, Al-Quran sendiri membahas nusyuz ini dalam dua tempat. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 34. Yang kedua adalah surah An-Nisa juga ayat 128. Al-Quran sudah memubadalah dalam artian baik perempuan maupun laki-laki bisa berpotensi untuk melakukan nusyuz. Menurut tafsir pada ayat ke-34 ini hanya berlaku untuk perempuan saja nusyuznya. Dan juga ayat 128 hanya berlaku kepada laki-laki saja. Namun menurut Fakih Abdul Qadir, kedua ayat ini mengalami perlengkapan, yaitu saling melengkapi. Baik pada ayat 34 ataupun ayat 128, sama-sama berpotensi terjadinya nusyuz itu bisa dilakukan baik laki-laki maupun dari pihak perempuan. Dalam konteks ayat 34 ini, Fakih Abdul Qadir mengatakan bahwa nusyuz yang dibahas dalam ayat ini merupakan faktor internal. Adapun faktor internal yang bisa mengakibatkan nusyuz ini adalah faktor lahirnya dari perilaku diri sendiri, seperti tidak perhatian, malas, suka marah-marah, tidak menghargai pendapat pasangan, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh suami dan istri. Maka Al-Quran dalam masalah nusyuz yang pertama ini pada ayat 34 ini memberikan tiga solve atau tiga jalan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama adalah fa'izuhunna atau kembali baik, dalam artian introspeksi diri sehingga berusaha untuk meninggalkan perilaku buruk tadi. Lalu jika seandainya hal ini tidak terjadi, tidak dapat dilakukan, maka yang kedua adalah wahjuruhunna atau pisah fisik untuk refleksi. Jadi berpisah fisik, pisah ranjang, atau pindah rumah dulu, kembali ke rumah orang tuanya untuk refleksi, untuk merenung, untuk kembali mengakui kesalahan-kesalahan dan mencoba untuk menjadi baik lagi. Lalu yang ketiga adalah tindakan tegas, wadribuhunna. Dalam artian di sini adalah memukul. Namun untuk sekarang melakukan tindakan yang tegas atau fisik ini tidak lagi terjadi. Adapun tujuan dari itu semua, dari ketiga tadi, faizuhunna, wahjuruhunna, wadribuhunna,
Itu tujuannya adalah untuk mengembalikan keharmonisan dalam berumah tangga, yaitu agar terciptanya kembali sakinah, mawaddah, warahmah. Semua strategi tersebut untuk mengembalikan salah satu pasangan atau kedua belah pihak untuk tidak lagi melakukan nusyuz. Karena Al-Quran telah memberikan penyelesaian pada 3 cara tadi. Lalu pada ayat ke-34 ini pada ayat ke-128 ini membahas faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar terjadinya nusyuz karena adanya faktor atau gangguan dari luar. Pada ayat 128 ini dikatakan bahwa nusyuz ini bisa terjadi karena adanya tarikan dari pihak lain atau terjadinya perselingkuhan. Dalam hal ini yang dimaksud nusyuz adalah adanya rasa pembangkangan dan rasa ingin untuk tidak bersama lagi namun belum menjerumus dan berpikir ke perceraian. Jadi nusyuz yang pada ayat 128 ini rasa keinginan saja, tertarik pada pasangan lain namun masih dalam konteks tidak ingin bercerai dengan pasangan yang dengan suami istrinya gitu, dengan suami atau istrinya. Namun sudah tertarik dengan orang lain, akan tetapi tidak mau bercerai. Dalam ayat ini secara literal mengatakan bahwa hanya laki-laki saja yang melakukan hal tersebut. Namun jika kita memahami dengan cara mubadalah, laki-laki dan perempuan juga berpotensi untuk melakukan nusyuz pada ayat 128 ini atau melakukan perselingkuhan. Dalam ayat ini mengatakan bahwa yang terpesona untuk keluar pada ayat ini selingkuh adalah laki-laki. Karena ayat ini nusyuznya dikhususkan untuk laki-laki. Pada ayat tadi yang 34 tadi nusyuznya dikhususkan untuk perempuan. Dalam perspektif mubadalah, perempuan juga berkemungkinan untuk terpesona dengan laki-laki lain. Maka Faqih Abdul Qadir ini beliau menafsirkan ayat ini jika dimengerti, jika dipahami dengan cara mubadalah, maka laki-laki perempuan sama. Baik laki-laki ataupun perempuan juga berpotensi untuk tertarik dengan pasangan atau dengan orang lain. Adapun Al-Quran memberikan penjelasan untuk menyelesaikan masalah ini adalah yang pertama adalah win-win solution, dan yang kedua adalah ihsan, salah satu memberi yang terbaik. Salah satu dari win-win solution adalah poligami. Namun jika akhirnya suami ngotot untuk melakukan poligami dan istri tidak sepakat, maka Al-Quran juga memberi solusi pada ayat ini, yaitu untuk bercerai. Al-Quran langsung mengatakan untuk bercerai karena jika seandainya istrinya tidak ingin dipoligami namun suaminya memaksa untuk berpoligami, istrinya menolak, maka istri ini bisa meminta untuk bercerai saja. Lalu dalam permasalahan nusyuz, Al-Quran juga tentu saja Al-Quran membicarakan level tertinggi dalam nusyuz, yaitu sombong, membangkang, merasa paling benar dan susah dinasehati. Ditambah lagi jika adanya kemungkinan untuk syiqaq atau bercerai. Jika sudah ingin bercerai, maka diperlukan adanya pihak ketiga untuk islah. Namun jika belum berpikir untuk bercerai, bisa dikelola berdua atau ditemani psikolog atau keluarga. Jadi jika seandainya terjadi nusyuz dan kedua belah pihak ini ingin bercerai, maka harus ada pihak ketiga yang mengislah. Kalau seandainya kedua ini belum ingin bercerai namun terjadi nusyuz, maka itu bisa didampingi keluarga agar bisa untuk mencapai keharmonisan kembali dalam berumah tangga. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.